Nikmat hidup, nikmat sehat. Yang ketiga nikmat apa? Nikmat iman dan nikmat Islam. Apa kenikmatan yang paling besar? Nikmat iman dan nikmat Islam. Gak ada kenikmatan yang lebih besar kecuali kenikmatan iman dan nikmat Islam. Tadi di khutbatul hajar disebutkan, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya Allah, wafatkan saya dalam keadaan sebaik-baiknya keadaan, yaitu ke dalam keadaan ketika kami berserah kepadamu ya Allah. Dalam keadaan kami sudah benar-benar hijrah, kami benar-benar baik, kami benar-benar soleh-solehah ya Allah, yang senantiasa kami mengharap kepadamu, yang kami hanya takut kepadamu, yang kami hanya cinta kepadamu ya Allah. Wafatkan kami dalam keadaan sebaik-baiknya keadaan, wafatkan kami dalam keadaan husnul khotimah ya Allah. Pengen diwafatkan dalam sebaik-baiknya keadaan, pengen pulang kepada Allah dengan sebaik-baiknya keadaan. Maka nikmat iman dan nikmat Islam ini yang paling besar. Jangan kalah sama beras 1 kilo, jangan. Indomie 1 dus, jangan kalah sama harta. Iman dan Islam pertahankan. Bilal bin Rabah kemudian disiksa pada saat masa-masa penyiksaan dakwah Rasulullah Muhammad SAW di Mekah. Bilal kemudian diikat tangannya, kakinya, kemudian ditimpakan dalam riwayat satu batu yang begitu besar, ditimpakan di perut dan dadanya, ditaruh batunya, jep. Hanya untuk apa? Diperintahkan kepada Bilal, hai Bilal, katakanlah mana Lata Uzza. Kamu nggak menyembah Allah, tapi katakanlah kamu menyembah mana Lata dan Uzza. Ayo katakan Bilal. Nggak mau Bilal. Pertahankan kalimat Bilal. Sampai saya mati pun saya akan pertahankan kalimat ini. Ahadun ahad, ahadun ahad, ahadun ahad, kata Bilal. Sampai kemudian dipaksa terus disiksa. Bayangin, disiksa. Tanah Mekah itu kan, tanah Arab itu kan udah gersang, bebatuan, tajam. Bilal tiduran di sana, siang terik, ditaruh batu yang besar, ditimpa di dada dan perutnya. Bayangin kalau kita di situ kondisi. Disiksa. Bilal ujiannya fisik. Tapi ada temannya, sahabat yang lain, Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Disiksanya apa? Diikat, orang tuanya di depannya, diikat juga dan dibunuh. Ibunya ditancapkan kemudian tombak dari bawah tembus ke atas. Itu ada di hadapan muka anaknya. Disiksanya nggak parah, nggak separah Bilal, tapi darah ibunya mengalir menuju kakinya, dan dia saksikan ibunya meregang nyawa di hadapan. Tidak cukup itu, bahkan ayahnya kemudian menyusul meninggal. Dia tatap wajah ayahnya dan ayahnya mengatakan, nah terima kasih sudah mendakwakan Islam kepada aku dan ibu. Sampai ketemu nanti di surga. Meninggal ayahnya. Lalu ketika Ammar bin Yasir dipaksa mengatakan mana Lata Uzza, lalu dia mengatakan mana Lata Uzza. Lalu kemudian dilepaskan oleh kaum Quraisy dan orang Quraisy tertawa. Lalu dia berlari menuju Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, lalu mengatakan, wahai Abu Bakar, sesungguhnya aku sudah mengatakan sesuatu yang tidak ingin aku katakan. Kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, aku tidak bisa menjawab itu. Berangkatlah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Lalu ketanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, sesungguhnya aku mengatakan sesuatu yang demi Allah tidak ingin aku katakan, karena aku sudah tidak kuat melihat bagaimana penyiksaan terhadap ibuku dan ayahku. Maka kata Rasulullah Muhammad SAW, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati. Allah tahu. Berat ujian psikis itu. Ujian fisik, dipukul sekali masih bisa sembuh itu. Tapi kalau disakitin hati, sampai kapanpun kita ingat itu sakit hati, perasaan sakit ini. Ujian pasti ada buat keimanan kita, tapi inilah cara Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengokohkan keimanan kita. Quran surat Al-Baqarah itu banyak banget tentang bagaimana kemudian Allah mengatakan, ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Hai orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah senantiasa bersama dengan orang yang sabar. Maka kita tahu nih pasti bakal diuji. Kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat At-Tirmizi kemudian disampaikan bahwa kata Rasulullah, barang siapa yang menginginkan kebaikan pasti Allah akan mengujinya. Pasti brother, Allah akan mengujinya. Maka kemudian mengatakan, Bismillah, aku akan berubah. Bismillah, aku akan berubah. At the first you make habits, at last habits makes you. Untuk awalnya kita membangun kebiasaan, sampai akhirnya kebiasaan itu yang akan membangun karakter kita. Kalau biasa sholat, membiasakan sholat, sampai akhirnya kita sudah terbiasa dengan sholat. Sholat itu sudah menjadi profil paling kuat di dalam diri kita. Bahkan kita jadi butuh sama sholat. Kenapa kita belum butuh sama sholat? Karena nggak dibiasain dan nggak difahamin bagaimana pentingnya untuk sholat.
Bismillah, saya berubah Ustaz. Dari yang dulunya pacaran, sekarang saya sama sekali nggak mau pacaran. Haram Ustaz. Ngeri banget nih, ada satu disertasi yang mengatakan bahwa zina itu nggak apa-apa. Ini lagi viral nih, di sosial media nih. Ada disertasi yang kemudian mengatakan zina itu nggak apa-apa kalau di tempat tertutup nggak ada yang lihat selama suka sama suka. Kata Ustadz Zaitun Rasmin, nggak gitu, nggak boleh, tetap nggak boleh zina itu. Bayangin serangannya luar biasa. Kata Kang Boni, nggak boleh pacaran itu. Tapi terus anak muda diserang bunda, ayah di era 4.0 generasi milenial ini, anak muda diserang. Shut. Film Korea, 안녕하세요, 사랑해요, opa. Itu tiba-tiba anak-anak pengen diromantisin gitu. Tiba-tiba ibu-ibu juga jadi beda tuh. Mami-mami langsung, ayah suapin aku. Disuapin sama suami. Ini saya pakai sendok magic jar itu tuh yang diserang pakai mukfiller. Apa aja Kang serangannya? Satu, food diserang kita. Makanan dirusak, susah nyari makanan yang halal. Food, fun, kesenangannya diganggu. Seneng ngaji atau seneng nonton TV? Jawab dengan jujur. Enak ngaji, enak nonton TV? Enak baca Quran, baca novel? Enak baca Quran, baca WhatsApp? Nonton film Korea, nonton sirah nabawiyah? Dengerin musik, dengerin murotal? Alhamdulillah seneng banget loh, jujur semua di sini. Seneng banget nih. Ini ngajinya kayaknya rajin-rajin. Inna atoina. Kata sebagian ulama mengatakan sesungguhnya begitu banyak kenikmatan yang sudah Allah kasih sama manusia. Bayangin kalau dalam Quran ada penekanan beberapa kali, artinya suatu penegasan yang amat sangat. Fabi ayyi ala'i rabbikuma. Maka dengan begitu banyaknya nikmat yang sudah Allah berikan kepadamu, maka nikmat mana lagi yang mau didustakan oleh kita? Nikmat melihat, nikmat berjalan, nikmat hidup, nikmat sehat, nikmat iman dan nikmat Islam. Ini begitu banyak kenikmatannya. Maka kemudian bagaimana kemudian kita menjemput nikmat ini dengan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya dengan apa? Bismillah, aku jadi lebih baik. Hijrah, berpindah dari hijrah ini kan ada dua, ada yang ditinggalkan dan ada yang dituju. Apa yang ditinggalkannya? Kemaksiatan. Apa yang ditujunya? Ketaatan. Maka hijrah mustahil bisa tercapai kalau kita nggak tahu nih apa-apa aja yang harus ditinggalin sama kita. Yang tadinya pacaran, bismillah saya nggak mau pacaran lagi. Yang tadinya suka galak sama suaminya, sekarang udah nggak galak lagi sama suami. Bismillah, saya harus berubah menjadi lebih baik lagi. Yang tadinya banyak menggunakan kemudian waktunya dengan kemaksiatan, kesia-siaan, maka sekarang mulai untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Min husni islami ma'ritarkuhu ma la yani, kata Rasulullah Muhammad SAW. Apa kemudian ciri kepribadian seorang muslim itu diantaranya adalah dia senantiasa meninggalkan segala sesuatu yang gak manfaat dalam kehidupannya, yang ngeganggu waktunya, yang ngabisin waktunya. PUBG uninstall, Mobile Legend uninstall, jangan main game. Min husni islami ma'ritarkuhu ma la yani, la yajidul mu'min umruhu ila khairan, dan tidaklah bertambah usianya seorang mukmin kecuali bertambah pula nilai-nilai kebaikannya. Maka ketika kita sadari kita punya batasan waktu untuk hidup di dunia ini, dan ketika kita sadari ada sesuatu yang salah dan bermasalah dalam kehidupan kita, maka kemudian kita mulai untuk berpikir, bismillah saya kayaknya harus hijrah, saya harus berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Quran surat An-Nisa ayat 100 dengan kalimat yang begitu indah, "Wa may yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muragaman katsiran wasa." Barang siapa yang berhijrah karena Allah Subhanahu wa taala, dia tinggalkan dunia kemaksiatannya, dia tinggalin dan dia lupain kemudian maksiat yang pernah dia lakuin, untuk senantiasa dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menjadikan tempat hijrah yang luas di bumi ini dan rezeki yang banyak. Pasti nggak akan sulit kehidupannya. Kalau orang berusaha mendekat kepada Allah, Allah lebih dekat sama kita. Kenapa selama ini kita senantiasa resah, gelisah dan bermasalah? Efek dari kemaksiatan yang terus menerus kita lakukan, kita timbun, itu yang senantiasa mengganggu perasaan kita. Yang diserang apanya? Hati kita bunda, nggak tenang nih. GPRS, gelisah, perasaan bersalah, resah, sedih yang tidak berujung. Doyi kon harojan kana menyesadu fis sama.
Dadanya sesak lagi sempit seperti mendaki ke langit, resah, gelisah, gundah, gulana, sedih yang tidak berkunjungan karena jauh dari Allah Subhanahu wa taala.